agama pasang tidak tauhid Ba'asyada maqalidin yang hati Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsalana minat dha'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Allah Ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala idzan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa qala idzan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qul bidu'a bisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih li qawlika wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdarihi wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin masyaallah muslimin, para jamaah salat maghrib, salat isya yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan kepada kita nikmat yang begitu luar biasa. Antaranya diberikan nikmat sehat, nikmat kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk melaksanakan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan Allah yang memberikan nikmat yang paling utama, yaitu memberikan nikmat iman dan Islam. Salawat dan salamnya mari kita curahkan dan limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in baik tabi'innya, ulama mutaqaddiminnya, ulama mutakhirinnya. Tak lupa kepada kita semua selaku umatnya yang ingin selalu mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil jaza. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin masyaallah muslimin, para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pada waktu ini, pada jam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan khususnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, luangkan waktu berangkat dari rumah, niatkan kepada Allah itu untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu menuntut ilmu. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan daripada kajian di bulan yang lalu, yaitu yang referensinya daripada kitab Syafi'atun Najah mengenai ilmu fikih. Pembahasan di bulan lalu masih mengenai pasal yaitu fardhu wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wudul wudu insitatun al-awalu aniyatu sa'i faslul wajhi salisu wasul yadaini ma'al mirfaqaini ar-rabi'u mas'u syari' min ar-rasi al-khamisu wasul yadaini ma'al ta'baini as-salisu at-tarbi. Fardhu wudu yaitu ada 6. Di bulan yang lalu kita sudah membahas mengenai niat, yaitu nomor pertama. Fardhu wudu yang nomor pertama yaitu niat. Kita melanjutkan kepada yang nomor 2, yaitu ghuslul wajhi, membasuh wajah. Nomor pertama yaitu niat. Sebelum melanjutkan kepada pembahasan yang kedua yaitu ghuslul wajhi, kalimat niat kita akan bahas sebelum melanjutkan daripada poin yang kedua atau nomor yang kedua daripada fardhunya wudu. Kita tahu kalimat niat asal-muasalnya kalimatnya seperti apa. Kalau kita belajar tidak mempelajarinya, tidak ada yang mengajarkannya, kita tidak akan mengetahui. Kita tahu kalimat niat. Kalimat niat berkenaan berbarokah dalam aturan bahasa mengatur kalimat. Yaitu asal kata niat dari kalimat nawa yanwi niyatan. Ini kata ulama yang membeberkan dari Syekh Nawawi. Syekh Nawawi, niat itu adalah kalimat masdar. Kita bedah sedikit sebelum melanjutkan yang nomor 2. Berasal dari kalimat masdar, daripada fi'il sulasi mujarrad bab kedua, yaitu asal katanya atau akar katanya daripada kalimat atau kata nawa yanwi niyat. Nawa yanwi niyat, yang artinya
menyengaja. Jadi niat itu asalnya nawa yanwi niyyah, berubah menjadi niyyah. Dari mana perubahannya? Dari niyyatan menjadi niyyah. Karena kumpul huruf waw dan iya. Sebab kumpul huruf waw dan huruf iya, dua-duanya huruf elah. Apa itu huruf elah? Huruf elah itu huruf penyakit. Huruf penyakit. Ada waw dan ada iya. Kumpul dua-duanya. Niu ya. Sementara salah satunya mati. Mati hurufnya salah satunya. Niu ya, yaitu wawunya mati. Niu ya. Oleh karena itu kumpul dua huruf ayat, huruf penyakit waw dan iya. Sementara salah satunya mati dan salah satunya hidup. Yang mati yaitu waw, yang hidup yaitu iya. Niu ya. Maka dibalik itu, waw itu, dibalik waw itu terus dibalik waw menjadi si iya. Kita balik huruf waw menjadi si iya. Kenapa dibalik? Wawunya menjadi iya karena tidak cocok. Sebab baris bawah ya ni nun itu berharokat kasroh. Jadi yang cocok harokat kasroh yaitu iya, bukan waw. Jadi balik ya. Jadi sehingga waw itu berubah menjadi si iya. Jadi ni yata, ni ya. Jadi iya tuh, wawnya tadi jadi iya. Betul, jadi iya. Yang pertama mati ya, ni. Yang kedua ya hidup. Sedangkan huruf dua yang tidak hidup huruf itu diidghamkan. Jadi ni ya diidghamkan dua huruf di satu. Diidgham kali ini ya. Ini disebutnya Nabi Muhammad itu ngelal ya. Ngelal yang mengatur ilmu ini ada disebut ilmu sorof. Kita kailani, kita ada maksud ilmu sorof berupa payana apa sampai ngelal ilmu sorof. Nahu sorof. Maka kalimat niat itu asluha niyyah, asluha niyyah. Ihtamatil wawu wal ya'u wa subiqat ihdahuma bisukuni. Dalam kalimat Pakulibatil wawu ya'an dikasri ma qablaha
summa udgimat al ya'u maqlub fal ya'u fasara niyatan. Ini belum salah. Niyatan ini oleh Syekh Nawawi Al-Albani. Tunggu sedikit kalimat asal kata niat. Ketahui langsung niat. Kalau diperinci, diperdah kalimat-kalimat yang kita baca Al-Quran itu kita enak tinggal baca. Padahal para ulama itu luar biasa tafsirkan asalnya kalimat seperti apa, berubah menjadi seperti ini. Luar biasa para ulama kita itu. Kita tinggal enaknya saja membaca. Itu mengenai kalimat niat. Kita lanjutkan mengenai pembahasan fikih. Fardu wudu bila mana wudunya kita itu mau sah, mau benar, melaksanakan wudu yang sebenar-benarnya supaya wudu kita diterima oleh Allah, supaya wudu kita sah. Yaitu kita harus memahami yang 6 perkara. Dan yang pertama itu niat sudah kita bahas. Kita lanjutkan ke nomor 2, asani ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah dari mana? Bahwa membasuh wajah itu fardu. Kalau ada yang nanya, dari mana membasuh wajah itu fardu? Referensinya dari mana? Sumbernya dari mana? Sumbernya dari Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fagsilu wujuhakum. Fagsilu wujuhakum. Ayat 6 surat Al-Maidah mengenai fardu wudu membasuh wajah. Sumbernya dari Al-Quran, disebut fardunya wudu. Jadi wudu itu kita harus membasuh wajah. Membasuh wajah. Sehingga kita harus pelan-pelan memahami ini. Pelan-pelan memahami bahwasannya perlu wudu yang kedua adalah membasuh wajah. Ada 2 kata, membasuh dan wajah. Terdiri dari 2 kata, yaitu membasuh dan wajah. Sehingga ada 2 budaya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan membasuh? Lalu apa bedanya membasuh dan mengusap? Itu dari kata membasuh. Ada 2 uraian. Apa yang dimaksud dengan membasuh? Kedua, apa bedanya dengan mengusap? Ada 2 dari kata membasuh. Yang pertama ada membasuh,
yang kedua ada musah. Kita harus memahami. Kita akan satu persatu akan dijelaskan. Jadi dari kata membasuh ada dua uraian. Yang pertama membasuh dan yang kedua mengusap. Lalu yang kedua dari kata wajah. Apa yang dimaksud dengan wajah? Ini mana wajah itu? Lalu apakah bulu-bulu yang ada di wajah kita ini termasuk bagian wajah? Termasuk bagian wajah atau bukan bulu-bulu yang ada di wajah kita ini? Itu uraian membasuh wajah, membasuh wajah. Dari kata wajah jadi ada 4 yang akan kita bahas daripada kata membasuh wajah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan membasuh? Jadi yang dimaksud dengan membasuh ada terbasuh, membasuh dan terbasuh. Jadi yang dimaksud dengan membasuh itu terbasuh. Jadi yang dimaksud dengan membasuh itu terbasuh. Jadi yang dimaksud membasuh wajah itu maknanya terbasuh. Terbasuhnya wajah. Lalu apa bedanya terbasuh dan membasuh? Tahu mereka? Membasuh maknanya yaitu fi'lu fa'il, berkaitan lagi dengan ilmu ilal musyawah. Katanya fi'lu fa'il. Dan artinya harus kita yang mengerjakan. Ya, membasuh ini ya. Membasuh yaitu maknanya fi'lu fa'il, yang artinya kita yang mengerjakan. Contoh ada pancuran misalnya dari genteng, mancur itu air hujan, genteng dari itu kena wajah kita, itu air yang mancur itu kena wajah kita. Maka kalau maksudnya membasuh adalah membasuh. Tapi kalau cuma kena doang ya, kena doang, itu tidak sah. Kena doang. Bahkan sama seperti kita nyemplung ke kolam. Ini lebih wudhu. Nyemplung ke kolam atau ke sungai ya. Loncat, lalu niat
langsung wudhu misalnya. Lalu lihat, tidak jadi itu basah. Kalau yang dimaksud membasuh, yaitu kerjaan kita. Itu apa? Harus diusap membasuhnya. Berbeda cuma terbasuh, kena aja, tidak diusap, itu terbasuh, kan membasuh. Membasuh itu kerjaan kita yang dikerjakan, yaitu dengan mengusap wajah, usap air. Tuh. Yang dimaksud membasuh itu adalah terbasuh, sehingga tidak mesti harus diusap-usap. Yang penting air itu mengenai wajah atau mengenai anggota yang dibasuh. Mengenai wajah. Terus kalau lebih gampang dari keran, ya, keran membasuh kaki. Keran hancur, hidupkan itu keran. Ya, ada keran dibasuh. Tapi tidak diusap-usap. Itu terbasuh. Kalau diusap-usap, membasuh. Membasuh anggota wudhu itu kan termasuk, tapi membasuh itu harus ada kerjaan kita. Tambah dengan mengusap-usap, baik dari yang anggota wudhu yang sunahnya, cuci tangan, bukan cuma terbasuh saja. Jadi harus membasuh, benar-benar membasuh, diusap-usap, dikosok-kosok. Kalau hanya sekedar membasuh, kena air saja, basuh muka, gosok-gosok mukanya, usap-usap. Jangan langsung dari keran itu langsung diguyur ke wajah. Ini tidak akan terbasuh. Kalau terbasuh masih terbasuh, tapi dia tidak membasuh. Ini tidak akan terbasuh semuanya. Anggota wajahnya itu tidak akan terbasuh semuanya kalau kita tidak dengan mengusap-usap. Itu yang pertama daripada membasuh. Ada juga dari kata membasuh itu mengusap. Tadi dari kata membasuh ada membasuh dan ada mengusap. Ini sama. Kalau membasuh sudah jelas airnya itu kena wajahnya itu rata dengan tadi diusap-usap, bukan usapan air ya. Ini mah air dan usap-usap. Berbeda dengan diusap-usap itu air lalu diusapkan. Kalau secara ini membasuh itu langsung airnya itu langsung dikenakan ke anggota wudhu. Berbeda dengan diusap. Kalau diusap airnya lewat, cuma diusapin, ada sisa-sisa air.
Tapi kalau membasuh lebih jelas, airnya itu kena kulitnya jelas. Tiada yang kalau itu ada yang dibasuh, yang membasuh, ada yang tidak diusap. Itu yang diusap gaul dulu adanya di batu dulu, yaitu yang keempat, itu mengusap bagian rambut yang ada di kepala. Itu bukan dibasuh, itu diusap. Itu kan, insyaallah kita akan membahas mengenai rukun atau pada wudhu yang keempat. Ini masih membahas pada wudhu yang kedua. Lagi-lagi jadi membasuh itu ada dua ya. Yang pertama yaitu membasuh, dan yang kedua yaitu mengusap. Terus dari kata wajah, yang dimaksud wajah itu kita tahu di wajah ya, ada batasan di situ wajah sampai mana. Apakah tadi yang bulu-bulu yang ada di wajah itu termasuk wajah? Mungkin ada bulu kumis, ada jenggot, ada bulu mata. Yang namanya wajah, ini wajah, ya sampai ini wajah, ya, termasuk telinga sini, ini wajah. Baru wudhu. Yang kedua yaitu membasuh wajah. Kita melaksanakan wudhu, berarti membasuhnya dengan jelas, bukan diusap, sekedar melewat air, tapi diusap-usap. Air yang mengalir ke wajah kita diusap-usap, bukan mengusapkan ke wajah. Dan bukan mengusapkan tangan saja, mengusapkan ke wajah. Kalau wajah itu harus dibasuh, diusap. Jadi jangan pengertiannya mengusap, harus membasuh. Air dibasuhkan ke wajah dari keran, tapi nggak langsung ke wajah, ada pelantara ke tangan, pelantara ke tangan. Kalau langsung dari keran bisa saja, dengan catatan berarti wajahnya diusap-usap supaya membasuh. Kalau cuma kena ke wajah, misalnya dari keran, tidak diusap-usap, itu bukan membasuh tapi terbasuh. Kalau membasuh, jelas diusap-usap, karena kena bagian-bagian wajah yang ada di wajah itu akan kena dengan usapan-usapan. Ketika kita wudhu, membasuh wajah itu diresapi, ya. Airnya itu apakah benar-benar kena bagian wajah atau tidak?
Sebagian yang dimaksud dengan wajah tidak terkena dengan air wudhu, hati tidak sanggup karena apa? Wajah itu pardunya wudhu. Jangan asal cuma mencuci wajah, basuh wajah, cuci muka, nah, kayak bisa cuci muka asal. Tidak. Itu dengan serapi mungkin, dengan diusap-usap, dikosok-kosok wajah itu. Apa lebih dari bagian-bagian tidak apa. Takutnya itu, takut bagian yang disebut dengan wajah tidak termasuk. Ini nomor kedua. Hari Ibraniat jelas dan membasuh wajah. Sama anggota-anggota wudhu yang lain dilewati. Ini fardu kewajiban yang tidak boleh salah, tidak boleh terlewati ketika kita melaksanakan wudhu. Terus membasuh, bercuci tangan, basuh hidung, itu tidak. Sama seperti mengerjakan fardu wudhu. Caranya atau praktiknya tetap itu sunnah wudhu. Otomatis ya, kalau kita sunnah wudhunya terlewati, cuma mengandalkan fardunya saja. Fardu itu ibaratkan modal. Dalam usaha pun, jualan, kita itu punya modal. Kalau kita nggak punya untung, cuma bagi modal, rasa sebagai seorang dagang jualan. Begitu kita juga wudhu, sunnahnya ibaratkan keuntungannya. Kita melaksanakan sunnah keuntungan, sedangkan keuntungan bisa lebih hasilnya daripada mudah. Hanya melaksanakan, mengerjakan keuntungan itu dengan sebaik-baik mungkin, melaksanakan sunnah itu sebaik-baik mungkin, supaya mendorong fardu itu bisa tercover oleh sunnah, oleh keuntungan. Takutnya modalnya bisa terkurangi, tapi mendapatkan keuntungan yang lebih bisa tertutupi. Cara logika seperti itu. Begitu juga antara wajib dan sunnah. Jadi mengerjakan sunnah-sunnah juga harus sebetul mungkin, sebenar mungkin. Cara membasuhnya, cuci tangan seperti apa, kumur-kumur seperti apa. Sini hanya menjelaskan yaitu mengenai kefarduannya wudhu, fardunya wudhu. Dua dari awal niat sama, mengenai pengertian niat sama. Baik dalam sholat, kalau salah mengenai niatnya akan berantakan suasananya juga. Mengenai niat. Ini baru nomor 2, yaitu fardu wudhu. Bila mana wudhu kita pengen sah, wudhu kita pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus betul-betul memahami mengenai yaitu fardunya wudhu atau kewajiban ketika melaksanakan wudhu yang itu seperti apa, supaya sah, supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini membasuh wajah. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan dilanjutkan di pembahasan selanjutnya mengenai yaitu fardunya wudhu yang ada dalam ini. Insyaallah kita akan
lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa melaksanakan itu kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu menuntut ilmu, dan bisa kita menghadiri tetap istiqomah menjalankan itu menuntut ilmu kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita sempurnakan kita bermajlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.